Judulnya hari ini yaitu mengarahkan diri dan berlari-lari kepada panggilan Tuhan. Ya. Karena kalau mengarahkan diri saja tanpa berlari-lari, saudaraku, tidak cukup. Ya, berlari saja tanpa arahan yang benar pun nanti kita sesat. Mengarahkan diri, berlari-lari tetapi tidak sampai pada tujuan, itu juga gagal. Dari hari ini saudaraku mengarahkan diri, berlari-lari kepada tujuan Tuhan. Ya, lari-lari dan sampai pada tujuan. Bukalah Filipi 3. Saya dan saudara tahu betul, saudaraku, saya lihat hari-hari terakhir ini yang memenuhi TV sepintas selalu saya lihat, yaitu pembunuhan di Eropa, orang-orang yang berhukum mati karena narkoba di Indonesia, kemudian apa lagi ya? Itu sangat mencekam, ya, vaksin yang palsu, saudaraku, ya, itu sesuatu yang 50 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu nggak pernah kepikir sama kita. Saya tidak pernah terpikir itu Eropa bisa dilanda oleh teroris. Ya, sepertinya itu steril terhadap teroris. Tetapi pada waktu tahun 2000 itu, saudaraku, 2000 berapa ya? 2000 ya? Ya, sekitar itulah, antara 2000 dengan 2002, ya. Saya kira 2002, karena 2000, saya rasa 2000 kami ke Amerika, belum ada apa-apa. Saya masih di sana, saudaraku, sampai ke New York, ya, sampai ke Washington. New York tidak, Washington, ya. Semua bagus, sangat bagus. Tidak akan pernah mungkin ada di sana teroris. Masuk itu, saudaraku, masuk ke Amerika itu sangat ketat, ya. Ada seorang Korea, dia potret, saudaraku, langsung diserbu sama marinirnya itu. Pada waktu ngambil paspor di Jakarta, saudaraku, marinirnya itu berdiri seolah-olah kita yang teroris. Takut kita, ya, gentar kita lihatnya. Jadi kalau dilihat tidak akan mungkin, tapi saudara lihat, ya, dan saudara lihat bagaimana jadinya sekarang, siapa menjadi presidennya, aneh-aneh kan? Ya, mulai dari Obama aneh. Kalau dulu kalau dibilang presiden Amerika ada satu dignity, ya, ada satu kewibawaan yang besar kita lihat. General Eisenhower, ya, Kennedy, George Bush, takut kita, saudaraku. Tapi kemudian datanglah, saudaraku, Clinton yang kerjanya najis, kemudian saudaraku Obama yang dulu semua itu adalah orang kulit hitam, gak pernah naik. Sekarang saudaraku Donald Trump yang tadinya kita lihat adalah orang-orang aneh, saudaraku, ya, sudah menjadi calon presiden. Ya, Hillary yang sangat menekan orang Kristen, yang sangat selalu, saudaraku, mengejek orang Kristen, itu menjadi satu negara yang dibangun oleh karena orang-orang Puritan yang mencari kebenaran Tuhan, bisa sekarang ini begitu. Nah, itulah akhir zaman. Eropa itu, saudaraku, hai, sangat nyaman, saudara pergi di mana-mana puri, tapi semuanya sudah tidak ada lagi orang yang kebaktian. Orang-orang mudanya gak ada, orang-orang tua jenggotan, orang tua, itu yang pergi kebaktian. Sekarang saudara lihat, kota demi kota, mau Jerman, mau Belgia, mau Perancis, itulah negara yang paling besar di sana. Ya, mau Inggris, saudaraku, semua ketakutan. Kalau kita memang dari dulu mereka itu waktu kita dibom membuat email kepada kami. Kami simpati dengan engkau, Pak Munte, keluarga Munte, Ibu Munte, anak-anak semua. Tapi sungguh kami nggak ngerti artinya ditembak itu, di bom itu, nggak ngerti kami. Sekarang mereka udah tahu, saudaraku. Mengapa? Karena ini memang akhir zaman. Karena memang Tuhan Yesus pasti datang. Saudara dan saya, percaya nggak percaya, Yesus pasti datang. Saudara percaya nggak percaya, kita pasti akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Tapi biarlah kita di situ menerima mahkota. Jangan karena kita tidak cukup berlari-lari. Haleluya. Jangan tidak cukup membawa buah. Hari ini saya mengajak saudara untuk seperti firman Tuhan ini tadi. Kita belum baca ya, kita baca dulu.
Filipi 3:13 kita baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Tunggu, belum kuat. Dengan segenap hati. 1, 2, 3. Empat belas. Oke. Kalau saudara baca di atasnya, itu dikatakan oleh Paulus, semua tai angin, bukan tai angin, semuanya itu sampah. Bahasa Inggrisnya dung. Dung itu kotoran kerbau. Semua yang kudapat itu semua sampah. Satu yang aku mau, mengenal Tuhan. Mengenal Yesus. Ya, lebih lagi mengenal Yesus. Lalu ayat 13 ini disambungnya, ya, yang kulakukan sekarang adalah melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jelas. 1, meninggalkan semua yang di belakang. 2, mengarahkan diri ke depan. Lihat pada saya. Ya, ketiga, berlari-lari. Keempat, tentu sampai pada tujuan. Coba ulangi. 1. Semua. 1, 2, 3, 4. Saudaraku, ya, common sense saja. Kalau saya dan saudara terlalu banyak noleh ke belakang, kalau saudara lari, pasti saudara terjerembab. Mau coba? Biar kita lari dulu dari sana, noleh selalu ke belakang, pasti jatuh, terjerembab. Kalau mau berhasil berlari sampai pada tujuan, jangan noleh-noleh ke belakang. Tahukah saudara, yang di belakang itu nggak bisa lagi diubah. Kalau itu kemenangan, beri syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tapi jangan noleh ke belakang. Selesai, itu sudah selesai. Kalau itu yang jelek pun, kita nggak bisa mengubahnya. Apa yang bisa diubah? Yang di depan. Makanya Tuhan katakan, lupakan semua yang di belakang, mari sekarang mengarahkan diri. Saya selalu berkata kepada saudara, berkali-kali, ya, kepada saudara, kepada pemimpin cabang saudaraku, realignment. Apa itu? Saudara masih ingat? Meluruskan kembali arah. Kalau ada kapal, kan saya selalu cerita, kalau orang mau pergi ke bulan, dari pangkalan di Amerika itu, karena mereka yang pertama sampai di bulan, sudah ditetapkan, ditekan sini tombol, cek, nanti mendaratnya di sini. Sudah ditetapkan. Tetapi, ketika seorang pendeta bertanya kepada salah satu awak dari kapal yang sampai di bulan itu, kalau begitu, kalian tinggal nunggu aja sampai di bulan. Enggak, dia katakan. Tiap 10 menit dicek. Walaupun dari sini sudah diarahkan ke sana, bisa-bisa saja ada sesuatu yang tidak disangka. Yang komet lah mau nabrak, yang adalah sesuatu topan di angkasa luar sana dan lain sebagainya. Yang membuat arahan itu sedikit melenceng. Sayang, kita pun begitu. Begitu kita selamat, dunia kita arahkan ngikut Tuhan. Begitu kita jadi PS, sudah aja kita arahkan hebat-hebatan jadi PS yang berhasil. Tapi kadang-kadang saudaraku, rugilah jualan kita. Udah lupa kita arah tadi. Ya, entah apalah kata orang kepada telinga kita ini, yang tipisnya seperti lebih tipis dari kulit bawang ini, sehingga acitna di rohakia. Udah lupa kita semuanya arahan tadi. Ya, atau adalah saudaraku berkatnya melimpah. Iya, udah ke situ pikiran kita. Udah lupa kita arahan tadi. Makanya perlu diluruskan. Loh, yang saya bilang ini betul nggak? Bukan saya yang bilang. Bacalah itu Matius 13 itu. Kenapa ada orang firman Tuhan itu bisa dibantun, tidak berbuah? Karena ya dia tumbuh dalam tanah, dalam hati yang bersemak duri. Apakah semak duri? Kekhawatiran. Keinginan.
mau nyaman, mau kaya. Sudah kaya, tidak lagi ingat hanya bagaimana supaya lebih kaya. Hal-hal itu membuat semua firman Tuhan tadi dibantun, tidak berbuah. Semua arahan tadi udah meper. Tidak meper seluruhnya. Tetapi kalau saudara teruskan itu meper, itu pesawat antariksa nggak akan sampai di bulan. Mungkin di Jupiter, saudaraku. Ya, atau kalau saudara datang dari Belawan mau ke Jakarta, nggak nyampe di Jakarta. Mungkin ke Laut Cina Selatan. Karena apa? Tidak diluruskan selalu. Itu namanya realignment. Makanya Tuhan bilang, ujilah dirimu. Bilang amin dong. Hati-hati kalian, kalau nggak banyak yang bilang amin, kumulai selalu dari belakang. Karena aku guru, kalau guru dia pastikan 2 tambah 2 sama dengan 4. Berapa? 2 tambah 2. Sampai anak itu bilang 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau aku ngomong amin, ku bilang tak kau bilang amin, ku mulai lagi dari mulai. Dari keselamatan lagi ku mulai. Oh, haleluya. I really enjoy myself. Lalu itu, saudaraku, hidup kita tolong diluruskan selalu, sehingga seperti ayat ini tadi, mengarahkan diri ke depan. Ya, enggak ke kiri, enggak ke kanan, enggak menyamping, enggak ke bawah, enggak ke depan kepada panggilan Tuhan. Ya, haleluya. Oke. Dan kemudian sesudah arahkan diri, kalau ada mobil saudara mau pergi ke Jakarta, arahkan diri ke Amplas. Tapi enggak maju-maju. Nyampe enggak di Jakarta? Mesti maju. Haleluya. Bagus tuh diarahkan. Tapi kalau arahannya enggak ke Amplas, arahannya saudaraku ke Gelugur, enggak sampai Jakarta, sampai di Belawan. Tidak cocok arahannya. Sudah cocok arahnya, mesti maju. Maju pun harus berlari-lari. Ya, kalau maju, dulu kami waktu pelonco suka ditokoin sama senioran kami. Dia suruh kami maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Mana maju-maju kami? Maju jalan 2 langkah. Tuh, wah mundur 3 katanya, mundur loh. Bukannya di tempat tadi, udah mundur ke belakang. Ya, jadi seharian itu kami nggak pernah maju. Diketawainya kami, ditokoinya kami. Saudara jangan mau tokoi setan. Ya, maju sedikit, mundur lebih banyak. Maju lagi sedikit, mundur lebih banyak. Hari ini bawa jiwa baru, lalu 1 bulan nggak bawa jiwa baru. Hari ini sudah mengunjungi, kemudian 3 bulan nggak mengunjungi. Itu namanya mundur. Maju, berlari-lari. Dan sampai. Jadi ada goal kalian tuh sampai. Saya kalau mau pergi ke Prapat, saya selalu kira itu per 40 km. 40 km pertama itu Perbaungan. 40 km kedua itu tebing tinggi. 40 km ketiga itu Siantar. 40 km berikutnya Prapat. Karena saya tukang mabok dari dulu. Tapi puji Tuhan sudah selamat hilang. Tapi saya berjaga-jaga. Saya jaga hati saya. Saya sudah sampai Perbaungan, saya bilang, ore, tinggal 3/4. Sampai di tebing saya bilang, ore, tinggal separuh. Sampai di Siantar saya bilang, sudah mau sampai 3/4. Ya, lalu yang 1/4-nya itu dari Siantar sampai Prapat tidak persoalan. Begitu juga dari Prapat pulang kemari capek itu saudaraku. Ya, dari Prapat sampai Siantar saudaraku, ore ada babi panggang di sana. Kemudian dari Prapat, dari Siantar sampai tebing tinggi saudaraku, masih jauh lagi Medan, tapi ada lemang tebing tinggi. Halo, ngerti kalian? Enjoy ya. The joy, the happiness is along the way. Sepanjang jalan, bukan cuma ujungnya aja. Lalu saudara menikmati pelayanan saudara, hidup saudara, apapun yang saudara hadapi. Jangan mutung kali muka kalian. Tolong dulu senang kalian dengarkan firman Tuhan ini ya. Kalau capek kali kalian, cubit pantat kalian. Bangun hai jiwaku, katakan, bangun hai mataku. Ya, sampai saya di Perbaungan saudaraku, kalau dulu ada rumah makan di situ. Kalau sekarang ada mungkin apa namanya itu rumah makan Islam itu, Simpang 4. Simpang 3 ya, Simpang 3. Ya, untung nggak menyimpang ke Pantai Cermin ya, sampai Simpang 3 aja. Minum teh manis. Ya.
Senangnya tinggal seperempat. Apalagi kok sampai Tanjung Merawa, nampak GKII Tanjung Merawa. Rasanya udah sampai di Medan itu, saudaraku. Haleluya. Enjoy. Tetapi jelas kita punya goal, tujuan, dan kita berlari-lari. Arahannya tepat, ya, tidak entah kemana-mana, tidak. Udah tahu, Siantar, Tebing, Perbaungan, Tanjung Merawa, Medan. Dan sepanjang jalan kita menikmatinya. Udah tahu betul kita pasti sampai di Medan. Ya, belum sampai di Medan, biasanya di tol, saya sudah telepon rumah. Kami sudah mau sampai bikin teh manis. Saya sudah bayangkan sampai di rumah minum teh manis, saudaraku. Hangat-hangat, sudah capek. Saudara ngerti, Ibu Munte ini hidupnya selalu bersuka cita, menikmati semua kebaikan Tuhan. Dengarkan baik-baik, lihat aku sayang. Aku udah 73 tahun. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama lagi aku bisa berdiri di sini untuk mengajari saudara. Tapi saya enjoy waktu itu. Saya sangat bersyukur. Anda yang masih muda, ya, tolong jangan muka suntuk. Ya, harus bersuka cita sehingga hari-hari saudara adalah hari-hari yang sangat dinikmati. Kenapa aku katakan begini? Karena firman Tuhan Matius 28 tadi berkata, ayat 20, saudaraku, ayat 18, 19, 20 berkata, ajarkan kepada kalian. Kalau saya menikmati hidup, saya ajarkan kepada kalian, nikmati hidup kalian. Bersama-sama dengan Tuhan adalah satu sukacita yang tidak bisa diceritakan. Joy unspeakable. Adakah persoalan yang jelas dong? Tuhan berkata, ya, di dunia ini kamu mengalami penderitaan, mengalami banyak persoalan. Jelas. Bukan itu Yohanes 16:33. Tapi kuatkan hatimu semuanya karena aku sudah mengalahkan dunia. Dan Yesus ada dalam kita, kita ada dalam Yesus, itu jadi bagi kita. Makanya Filipi 3:13-14 ini pasti bisa kita genapi. Haleluya. Saya punya banyak ayat ini, itu baru satu ayat. Jadi saudara bisa bayangkan mungkin 4 jam kita di sini. Saya dan saudara harus menetapkan hati, meluruskan jalan kita, mengarahkan, realigning selalu, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, ya, sepanjang hidup kita, dan memastikan kita tidak bermalas-malasan, tetapi berlari-lari, dan memastikan bahwasanya step by step kita mencapai, ya, goal yang sudah ditaruh Roh Kudus dalam hati kita. Jangan bermain-main, saudaraku. Lihat baik-baik kepada saya. Banyak orang Kristen, apa saudaraku, yang dalam hidupnya mengenai Filipi 3:13-14 ini bahkan belum memulai mengarahkan diri. Kalau selamat sudah pasti, kalau kalau enggak selamat itu enggak ada persoalan. Sudah selamat, muter, ya, sampai tidak pernah mengarahkan diri ke depan. Saya percaya saudara tidak di situ, itu sebabnya saudara jadi PS. Saudara sudah jauh jalan saudara. Saudara sudah selamat, saudara sudah TD, saudara sudah TP, saudara sudah PKS, saudara sudah, kalau ada yang IAR sudah IAR, ya, dan saudara sudah jadi PS, ada yang baru, ada yang lama, ada yang sudah dedengkot. Dedengkot itu artinya opung-opung. Catherine bilang, oma ini kayak opung-opung. Dia nggak ngerti arti oma itu sama dengan opung. Ya, opung-opung itu kenapa? Karena dilihatnya tangan saya ini, saudaraku, berkerut. Apalagi kalau kena AC kan. Kusut, gosoklah dulu katanya. Nah, itulah kalau opung-opung. Saudaraku, firman Tuhan berkata, yang di luar itu bertambah tua, yang di dalam ini dibaharui Tuhan terus. Jangan saudara dalam luar opung-opung. Ya, yang di luar oke. Tapi yang di dalam ini harus dibaharui terus. Sebabnya saudara harus bersemangat, harus menyala-nyala, harus selalu. Amin. Haleluya. Oke lah. Jadi saudaraku, puji Tuhan. Arahkan ke depan, ada panggilan, dan di dalam kita berjalan itu, Tuhan menetapkan kepada kita
tahun berapa itu ya, 2000 sekian waktu Pak Munte masih hidup, namanya Purpose Driven Life. Sudah disampaikan kepada kita. Yaitu satu hidup yang punya tujuan. Ya, 1 Korintus 9 berkata juga, aku bukan meninju angin, tapi aku punya tujuan. Kita juga berlari-lari ke depan, tujuan ada. Real itu tujuan. Sebenarnya saya mau suruh saudara jawab ini. Saya tanya dulu sama saudara ya. Hukum pertama yang harus kita jalankan dalam hidup kita, tujuan hidup kita, ya, rencana Tuhan bagi kita, perintah Tuhan bagi kita, hukum pertama di mana tertulis semua kitab nabi-nabi dan semua Alkitab ini, yaitu hendaklah engkau mengasihi. Siapa tahu ayatnya di mana? Kuat-kuat. Nah, semualah tahu itu ya. Sekarang cepat-cepat buka ayatnya. Jangan pernah itu lupa. Karena itu adalah yang pertama sekali. Saudara pastikan kalau saudara mau meluruskan jalan saudara di dalam panggilan Tuhan. Apa itu bunyinya? Sudah dapat? Mulai dari ayat 36. 1, 2, 3. Nah gini aja. Kalian kurang sungguh-sungguh. Kalau saya bilang baca ayat, cepat berdiri. Yuk, berdiri. Cepat berdiri, kemudian buka ayat, lalu baca kuat-kuat. Saya 2 jam nanti di sini berdiri loh. Jadi saudara pun bisa berdiri kan? Ketawa Pak Pastor Ibu, karena dia guru. Lucu kan Pak kalau ngajar duduk kan, muridnya makin ngantuk, mesti berdiri, jalan. Tadi saya pikir saya mau jalan-jalan, tapi karena masih banyak lagi nanti habis waktu saya, oke lah, saya berdiri dari muka. Matius 22, 36, 1, 2, 3. 37. 38. Sekali lagi 37. Oke, silakan duduk sayang. Kemudian pertanyaan saya sambil duduk, adakah saudara seperti tadi pertanyaan waktu sebelum ini, cukup selama 6 bulan ini bertumbuh dalam mengasihi Tuhan? Kalau saya tanya adakah kalian mengasihi Tuhan, pasti kayak Petrus kita semua, oh Tuhan aku mengasihimu. Pasti semua kita bilang gitu. Tapi saya tanya, selama 6 bulan ini ada nggak bertumbuh? Bagus. Kalau jawabnya ada, bertumbuhlah terus. Kalau jawabnya tidak atau sudah mundur, karena ada juga yang mundur. Wahyu 2 ayat 4 berkata, engkau sudah kehilangan kasih semula. Udah lupa dia mengasihi Tuhan. Dia masih melayani saudaraku. Saudara baca itu Sinak Efesus. Masih melayani semua. Luar biasa. Tapi aku ada satu perkara kepadamu. Engkau sudah kehilangan kasih semula. Hari ini saya luruskan lagi jalan kita saudaraku. Jangan sampai kehilangan. Mundur pun tak boleh. Harus bertumbuh. Dan bertumbuhnya cukup bertumbuh. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mematuhi segala perintahku. Kita tahu betul, 6 bulan yang lalu dengan sekarang ini, cara hidup kita dalam mematuhi Tuhan lebih baik sekarang ini ketimbang Desember lalu. Pastikan itu. Kalau tidak saudaraku, belum terlambat, tolong baharui hati saudara. Pastikan saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara, segenap jiwa saudara, segenap kuat saudara, segenap akal budi saudara, dan kasih itu terus bertambah. Kepatuhan itu terus bertambah. Kalau dulu ditegur Roh Kudus, kita bandel, sekarang ini enggak lagi. Contohnya, ya, kalau dulu ada firman Tuhan, kita asal baca, sekarang ini enggak lagi. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, 2 perkara yang paling jelas, yaitu 1, saudara mengasihi firman-Nya. Pada mulanya adalah
Firman itu, jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi firman-Nya. Kalau dalam 6 bulan ini, kasih saudara kan firman, saya nggak usah tanya saudara, siapa yang schedule-nya lengkap sampai hari ini? Kalau tidak, ya, terima kasih. Nah, itu salah satu contoh, saudara mengasihi. Kalau tidak lengkap, tolong, ada kesempatan. Luruskan jalan saudara. Tolong dikasihi firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau tadinya saudara hanya sekali baca saja, sekarang saudara suka membacanya. Maka orang yang berbahagia, suka Taurat Tuhan, dia akan berbahagia. Amin. Kalau tadinya saudara seperti menggali emas tadi, saudara gali, dapat lapisan bongkah di sini. Tahun ini saudara dapatkan jauh lebih dalam. Tahun lalu ku baca juga ini, tapi nggak seperti ini pengertianku. Tahun ini aku dapat lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Semua kita harusnya begitu. Kalau belum begitu, sekali lagi luruskanlah tolong jalan saudara. Saya tahu semuanya kita banyak yang bisa distraksi. Mungkin anak kita, saudaraku, mau sekolah atau banyak persoalannya. Mungkin kita, saudaraku, mungkin rumah tangga kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin masa depan kita menjadi tanda tanya besar. Tapi apapun dikatakan, hukum pertama mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Jangan sampai saudara kehilangan kasih semula. Yang saya sampaikan ini jelas. Bisa dipraktekkan. Bisa jadi pelaku firman. Bisa lebih mengasihi Tuhan. Satu lagi, kalau mengasihi Tuhan, Roh Kudus. Kepatuhan kepada Roh Kudus. Ya. Kepatuhan kepada firman, suka firman, patuh pada firman, mengandalkan firman. Itu artinya suka sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, satu lagi Roh Kudus. Roma 5:5 berkata, Roh Kudus dicurahkan rata dalam hati kita. Melimpah, apalagi saudara Bapak Roh Kudus melimpah-limpah Roh Kudus. Sekarang seberapa banyak orang dalam Kristus dia dipimpin oleh Roh Kudus. Tahun lalu dengan tahun ini, saudara lebih peka suara Roh Kudus. Saudara lebih patuh kepada Roh Kudus. Tahun lalu saudara masih berkata, tadi pun kurasa dibilang Roh Kudus begini, tapi teruskan. Tahun ini saudara berkata, betul kali. Begitu kata Roh Kudus, betul kali yang dibilangnya, cocok kali. Tahun depan saudaraku lebih peka lagi. Haleluya. Saudara yang sudah berumah tangga, saya tanya saudara, sewaktu saudara kawin, saudara pasti mengasihi pasangan saudara. Baik yang istri, baik yang suami. Saudara rasa dialah bulan, dialah bintang, dialah segalanya. Haleluya. Saya minggu pertama dengan Pak Munte, saudaraku, sudah bukan kelas. Saya belajar mengenal dia. Kami menikah hari Rabu, Selasa atau Rabu, saudaraku, lalu kemudian langsung menginjil. Hari Sabtu, saya masih berbeka-beka. Ya sayangku, Pak Munte diem. Diem sediem-diemnya. Saya takut, saudaraku. Nah selama pacaran dia nggak pernah diam. Dia sangat baik, dia sangat membujuk, sangat saudaraku mengalah, bukan mengalah, tapi sangat memperhatikan. Kenapa ini dia diam? Saya nggak tahan, siang hari saya tanya. Kenapa diam aja sayang? Tahu saudara apa jawabnya? Kalau hari Sabtu, saya tidak ada lain kecuali siap untuk hari Minggu. Baru saya tahu. Saya kenal Pak Munte sampai dia meninggal, saudaraku pulang ke sorga. Hari Sabtu, hari istimewa, itu bukan hari saya. Itu harinya Tuhan bagi Pak Munte. Saya kenal dia. Ya. Sekarang sebelum dia meninggal, saudaraku, saya tahu. Kalau tangannya gini, saya ngerti. Artinya dia marah. Kalau dia begini, saya ngerti. Artinya apapun dibilangnya, saya mesti bilang iya. Kalau dia kenyutkan, itu berarti ada dalam hatinya. Mengapa? Saya bertambah-tambah peka. Mengapa saya bisa bertambah peka? Karena saya mengasihi Pak Munte. Saya memang tidak sempurna, sampai saya berusaha mengasihi dia. Saudaraku, Tuhan Yesus jauh, Roh Kudus jauh, Bapa di surga jauh lebih patut untuk kita tambah peka kepadanya. Karena dia mengasihi kita, saudaraku. Melebihi kasih pasangan kita. Jadi saya dan saudara harus berusaha keras. Ya, kalau 6 bulan ini kelihatannya belum begitu maju, puji Tuhan, ada kesempatan baik. Itu kabar baik.
Mulai hari ini, ke depan ini, belajar untuk lebih peka kepada Tuhan. Lebih patuh kepada Tuhan. Karena ada juga dalam Alkitab dikatakan melawan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus dulu, ya, menentang Roh Kudus, melawan, bahkan menghujat Roh Kudus pun bisa. Jangan jatuh ke situ, saudaraku. Ya, mulai dengan menyuka citakan Roh Kudus. Ya, jangan duka citakan, jangan tentang, patuhi Roh Kudus. Jangan lawan, tunduk kepada Roh Kudus. Jangan dukakan, senangkan Roh Kudus. Haleluya. Apapun saudara katakan, di dunia ini tidak ada yang melebihi sukacita menyenangkan Tuhan. Amin, saudaraku. Semua bisa berlalu. Suami kita, istri kita, katakanlah saudaraku dia tidak berlalu, kasihnya tidak berlalu. Dia bisa mati, meninggalkan kita. Ya, anak-anak kita, dia bisa pergi, membangun rumah tangganya, pergi ke kota lain. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Patut kita sungguh-sungguh menyenangkan Dia. Halo. Baru poin 1, adakah pengajaran saya ini pengajaran sesat? Adakah terlalu sulit untuk diikutkan? 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, kalau seorang mengatakan dia mengasihi Tuhan, maka dia akan mematuhi perintah Tuhan. Dan perintah-perintahku tidak berat. Jadi mengasihi firman saudaraku, ya, mematuhi firman ini saudaraku, mengandalkan firman ini saudaraku, dan juga mematuhi Roh Kudus, mencari wajah Tuhan, kepengen dengar suara Kudus, itu tidak berat. Yang berat kalau kita mempertahankan kedagingan kita. Jangan pertahankan, barang siapa mau mengikut Yesus, ya harus menyangkal diri, mengikut aku, mengangkat salib, nyangkal diri, dan mengikut aku tiap-tiap pertemuan PS. Tiap-tiap hari. Ini saudara menyangkal diri betul ini mendengar firman Tuhan dari saya ini. Tapi bukan di sini aja, tiap-tiap hari. Haleluya. Maka saudara akan melihat step by step saudara maju dalam mengasihi Tuhan. Haleluya. Ambil dulu kawan saudara, ceritakan dulu apa yang saya katakan ini kepada dia. Yang ku dapat, yang dibilang Bu Munte, ayo ceritakan. Apa dalam hati itu yang keluar dari mulut. Kalau tidak ditangkap, tidak ada yang diceritakan. Kuat-kuat, tidak apa-apa. Oke, tulis di catatan saudara tadi. Ya, baliknya. Dalam saudara meluruskan arahan Filipi 3, 13-14. Pertama yaitu mengasihi Tuhan. Jawabannya, saya selama ini cukup mengasihi Tuhan. Tidak perlu lagi ditambah. Atau saya selama ini cukup tapi saya mau bertumbuh terus. Atau jawabannya, saya belum cukup, saya mau berubah. Apa saja? Saya mau mengasihi firman, saya mau mengasihi Roh Kudus. Patuh pada firman, patuh pada Roh Kudus. Cepat saudara tuliskan, saya mau masuk poin kedua. Kalau saudara enggak bisa tulis cepat, tulis saja poin-poinnya, nanti di rumah diulangi. Kita masuk poin kedua. Saudaraku, purpose driven life. Apa yang kita lakukan sepanjang jalan supaya sampai kepada rencana Tuhan. Yaitu Matius 22 ayat 39. Mengasihi sesama. Ini juga perintah Tuhan. Karena ayat 39 dan ayat 40 menyatakan ini harus kita patuhi sepanjang jalan kita. Oke, mari kita berdiri. Matius 22, 39, 40. Tadi hukum pertama, sekarang hukum kedua. Ya. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Silakan duduk saudaraku. Ya. Jadi hukum pertama mengasihi Tuhan, hukum kedua mengasihi sesama, dan di dalamnya termasuk di dalam Alkitab ini semua. Haleluya. Jadi kalau saudara mau sampai kepada tujuan Tuhan, saudara harus lakukan itu. Karena kita dipanggil Tuhan untuk mematuhi firman-Nya, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Haleluya. Nah saudaraku, mengasihi sesama kita. Ada namanya golden rule. Golden rule ini yaitu hukum emas. Amin. Siapa tahu di mana ayatnya? Buka Matius 7. Cari dulu ayat berapa itu. 12. Oke. Matius 7 ayat 12. Ini namanya hukum emas. Orang yang berbahasa Inggris mengatakan golden rule. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama ya. Sama dengan Matius 22 ayat 39 dan 40 tadi ya. Mengasihi orang seperti mengasihi diri. Apa yang kau mau orang lain buat padamu, buat itu kepada orang lain. Itu sebabnya kalau hukum kedua ini banyak perkataan saling. Apa saudaraku? Saling mengasihi, saling memberkati, saling mendoakan, saling meneguhkan, saling melayani, ya, saling merendahkan diri, saling memberkati, saling. Apa yang kita mau orang perbuat sama kita perbuat kepada orang lain. Kasihlah orang seperti engkau mengasihi dirimu. Kamu suka diberkati enggak? Halo? Ya berkati orang. Suka enggak didoakan? Ya doakan orang. Suka enggak kalau orang mendukung kita? Ya dukung orang. Suka enggak kalau orang memberikan perkataan-perkataan yang menyenangkan kita? Perkataan-perkataan yang memberkati kita. Ya buat sama orang. Haleluya. Kalau bicara mengenai kasih, itu tidak siap-siapnya. Karena itu berbicara mengenai Tuhan. Ya, nanti kita akan, yang paling penting kasih itu adalah sesuatu yang dipraktekkan dalam hidup kita. Amin. Paling sedikit kita harus mempraktekkan 1 Korintus 13. Sebagai satu arahan saja, ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Saudara baca dari ayat 1. Tidak ada gunanya semuanya pelayanan kita kalau kita tidak memiliki kasih. Itu sebabnya hari ini saya ingatkan saudara supaya apapun yang saudara kerjakan itu semua karena kasih. Apa saudaraku? Kasih. Bahkan sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak mengasihi. Gong gemerincing itu semua. 1 Korintus 13 ayat 4. Supaya tidak lama saudara baca kuat-kuat. Nanti kalau berdiri lagi 1 menit lagi untuk berdiri. 10 lagi udah 10 menit. Lumayan kita baca firman. Baik. Ayat 4, 1, 2, 3. Terus. 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 Oke, sampai ayat 7 saja. Ini hanya beberapa aspek daripada kasih yang bisa saudara dan saya praktekkan dalam hidup kita. Kasih itu apa? Ayat 4. Lagi. 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 Ayat 7. Tahukah saudara kalau di IAR saya menerangkan ini bisa 5 kali kuliah.
Satu persatu, apa itu sabar, apa itu murah hati, apa itu cemburu, atau megahkan diri, apa itu tidak sombong. Untuk sombong aja bisa satu kebaktian. Bisa satu kuliah. Ya, apa itu tidak melakukan tidak sopan. Saudaraku, kita orang Sumatera Utara tidak terkenal dengan kesopanannya. Justru sebaliknya. Terkenal dengan tidak sopan, kasar. Sedangkan di sini dikatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak. Makanya kan saya sering lucu-lucu, tapi itu tidak baik, selalu diulangi. Kalau kita ketemu, dari mana kau Badat? Dari belakang monyong. Itu sama kita adalah satu tanda kedekatan. Tapi firman Tuhan berkata itu tidak sopan. Ya. Pendeta Jonathan yang pendetanya Ibu Popi, dia datang ke Medan, saudaraku, karena Gideon menikah. Dia sampai di bandara, mau pengsan. Istilah kalau orang Jawanya, semaput. Karena langsung ditangkap sama Porlep. Barang katanya. Saya takut, dia katakan. Nah itulah kita, saudaraku. Tahukah saudara, pada waktu hari pertama Joyce masuk ke Fakultas Pertanian, semua orang Islam membawa dia ke musola. Karena mereka yakin betul Joyce itu Islam. Dia tidak pernah bisa percaya Joyce itu seorang Kristen. Lalu kemudian dikatakan, yuk kita. Dia di musola, saudaraku, ya duduk-duduk. Ya di musola bisa duduk-duduk. Dia duduk-duduk. Pikir Joyce memang ya duduk-duduk lah. Ya. Lalu kemudian katakan, yuk kita ke kelas yuk. Dibawanya ke kelas agama Islam. Pelajaran pertamanya. Lalu Joyce bilang, aku gak ke sini. Aku ke pelajaran Kristen. Mbak Joyce, jangan main-main, dia katakan. Kamu main-main kan? Tidak. Saya Kristen, dia katakan. Enggak. Sampai mereka memastikan, pasti ada bapakmu atau mamamu salah seorang Islam. Tidak, saya ini belum tahu dia pendeta. Udah ditembak baru tahu dia anak Pak Munte. Ya. Lalu dia katakan, pasti ada opungmu, salah satu yang Muslim. Tidak. Dia berasa hanya orang yang non-Kristen yang bisa sopan. Kalau kita orang Sumut, trademarknya tidak sopan. Tolong ubah itu, saudaraku. Bukan supaya diketahui orang, supaya Tuhan senang. Melihat kita menjadi pelaku firman kasih, tidak melakukan yang tidak sopan. Saya mengajak saudara, nomor 1, belajar dari mulut kalau bicara sopan. Tolong belajar kalau apa yang dikatakan itu, air muka baik, perkataan baik, intonasi baik. Ya, intonasi itu naik turunnya suara baik. Ya, kalau saudara buat SMS baik. Jangan sama seperti kalau ngomong, yalah aku maafkan kau, tapi ada tapinya. Itu tidak bisa, saudaraku. Ya, saya memang nggak sopan, tapi maksud saya bukan. Tolong belajar rendah hati, sebab tidak sopan ini adalah tanda kesombongan. Saya dan saudara di bawah kutuk yang Tuhan Yesus saja yang bisa melepaskannya. Yaitu kutuk kita suku Batak, Batak apapun itu, yang Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, mau jadi raja-raja. 3 pun pengikut menjadi raja. Ya, masuk dalam gereja tetap mau jadi raja. Saudaraku, tidak ada persoalan, tapi belajar dulu seperti jalan berlari-lari tadi. Berubah mengasihi. Haleluya. Saya tanya kepada saudara. Buka kertas saudara itu, halaman belakangnya. Kedua, mengasihi. Selama 6 bulan ini, adakah saudara cukup mengasihi seperti kriteria ini? Cukup saudara sabar kepada istri saudara, suami saudara, anak saudara, orang tua saudara. Cukupkah, memadaikah murah hati saudara? Apakah saudara tidak cemburu kalau dia lebih dihargai dari saudara? Apakah saudara tidak memegahkan diri, merasa diri lebih hebat selalu, mencari untuk kompetisi selalu, sombong, tidak mau mendulukan orang, tidak mau melakukan sopan, SMS kasar sekasar-kasarnya. Saya Joyce itu sering gak tidur, saudaraku, oleh SMS anak-anak Tuhan, terutama di seleb, yang kasar tidak sopan. Maaf saudaraku, kami mengajari anak kami selalu sopan. Ya,
itu banyak membawa aniaya sama dia. Kalau dia jumpa dengan temannya, dia selalu berkata, "Tante, selamat sore." Ibu kawannya nggak suka. Ibu kawannya suka kalau dia urakan, kasar, ngomong kurang ajar, bertengkar. Tapi kalau Joyce datang dengan baik, dia tidak suka. Saya, saudaraku, saya tidak mau menyenangkan manusia, saya mau menyenangkan Tuhan. Kasih, tidak melakukan tidak sopan. Saya katakan kepada anak-anak saya, tetap berlaku sopan. Apapun disakiti, tetap berlaku sopan. Ya, itu tuaiannya Tuhan yang tahu. Jikalau kamu tidak jemu berbuat baik, kamu akan menuai pada waktunya. Haleluya. Nah, sekarang saya bicara kepada kita semua karena kita pemimpin. Saudaraku, orang dunia pun tahu. Murid kencing, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Alkitab berkata, murid tidak bisa lebih dari guru. Kalau saudara tidak sopan, maka murid saudara pun pastilah tidak mungkin diharapkan bisa sopan. Tolong PS, belajar sopan. Ngomong sopan, sopan terhadap sesama, sopan terhadap pemimpin kelompok, sopan terhadap kami, sopan terhadap PKS, sopan terhadap jiwa. Lalu saudara mengimpartasikan hidup yang sopan itu kepada semua orang yang di sekitar saudara. Dan kalau kepada saudara belum beli itu kaset legasinya, kalau saudara ya mempunyai gaya hidup demikian, saudara memberikan legasi, warisan rohani kepada anak badani saudara, anak rohani saudara. Haleluya. Haleluya. Saya tidak usah ceritakan lah saudaraku, tapi masih banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang belum memadai dalam hal ini. Hari ini kita berlari-lari pada panggilan Tuhan. Tolong saudara arahkan diri saudara kepada kasih sesama manusia. Karena itu perintah Tuhan kepada kita. Di situ termaktub kitab nabi-nabi dan semua Taurat Tuhan. Jadi saya dan saudara harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama. Kalau sudah memadai, teruskan, tingkatkan. Kalau belum memadai, belum terlambat, mari mulai. Hari ini kita meluruskan jalan kita. Tolong saudara rendah hati, rela mau diajari. Yang saya sampaikan ini, kebaikannya saudara sendiri. Saya 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi kami melihat anak-anak kami berjalan dalam kebenaran. Tetapi tetap firman Tuhan berkata, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, apa ditabur akan dituai. Saudara tabur dalam roh selalu. Hidup mengasihi, hidup sopan, saudara akan tuai dari Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Yang ketiga, saudaraku, kita selama kita di dunia ini ada tujuan kita, yaitu saya dan saudara, semua kita, PS atau enggak PS, bahkan jiwa-jiwa biasa, harus mau diubahkan Tuhan menjadi seperti Yesus, tiap hari bertumbuh menjadi dewasa sampai kepada kepenuhan Kristus. Harus mau. Tentunya dalam hal ini, dalam karakter, ya, dalam buah roh terutama. Saya dan saudara, tentunya kalau begitu hampir sama, karena karakter itu seluruh karakter kita, seluruh karakter Kristus dapat dicakup menjadi satu, yaitu kasih. Ya, jadi saya dan saudara harus berubah. Ya, tiap-tiap kita ini mempunyai bukan hanya sekedar kecenderungan, tidak. Dari Adam sampai kepada kita ada beberapa ratus generasi. 2000 tahun saudaraku, ya, Tuhan Yesus, dan sebelumnya 4000 tahun, 6000 tahun. Kalau satu generasi itu 50 tahun, kalau dulu 1000 tahun, 700 tahun, ya, pada waktu zaman Tuhan Yesus, pada waktu Mazmur 91, Mazmur 90, saudaraku, manusia 70-80 tahun, saudaraku. Tapi dulu belum banyak seperti sekarang obat-obatan. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun, 6000 tahun, 7000 tahun, 8000 tahun, 9000 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, 5000 tahun, 6000 tahun, 7000 tahun, 8000 tahun, 9000 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, 5000 tahun, 6000 tahun, 7000 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun, 6000 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun,
Zaman saya masih anak-anak, itu kalau di kampung kami itu 50 tahun itu udah tua. Ya, 30 tahun mati karena tifus, 40 tahun karena ini, ya ini dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, kalau pukul rata 50 tahun, ya 6.000 tahun bagi 50, saudara tahu berapa ribu generasi itu. Dosa orang tua turun kepada kita. Berkat orang tua turun kepada kita. Kalau nenek kita, opung kita, beberapa kali keturunan belum selamat, maka banyak diturunkannya sifat tidak baik kepada kita. Bukan saya yang bilang. Baca itu Keluaran 20. Aku akan ya menghukum keturunan ketiga, keturunan keempat. Itu makanya kadang-kadang kita lihat orang berkata, itu nggak usah kau kawin sama keturunannya. Itu semuanya sial itu. Makanya orang Jawa selalu bilang bebet, bobot, bibit. Ada, jangan dengar cakap apapun katanya. Itu pembohong itu. Satu keluarga kerjanya bohong. Satu keluarga kerjanya kawin 4-5 kali. Keluarga lain kerjanya berjudi semua. Keluarga lain sial semuanya. Rajin pun dia tetap sial. Kenapa? Kutuk keturunan. Dalam Yesus kita lepaskan. Nah sesudah dilepaskan, Tuhan mau memulihkan kita menjadi seperti Dia. Saudara dan saya, lihat kemari sayang, harus memadai, harus berlari-lari dalam hal ini. Dalam hal diubahkan Tuhan. Jangan tahun lalu masih juga mendendam, sekarang ini pun masih mendendam. Tolong jangan saudaraku. Tahun lalu masih egois, tahun ini pun masih egois. Tahun lalu seperti kata sombong. Sombong itu tidak perlu saudara berkata, aku hebat dari kau, enggak. Ya. Sombong itu, the essence of sin, inti daripada segala dosa adalah sombong, karena itu Lucifer. Sombong itu tidak mau bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada diri sendiri. Menganggap diri sanggup, menganggap diri lebih, bahkan lebih dari Tuhan. Apa itu iman? Kalau nggak diginiin nggak akan bisa itu. Hati-hati saudaraku. Hati-hati betul itu. Ya. Sombong terhadap Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak mau patuh, itu sombong. Tidak perlu ngomong, tidak perlu terjungkit saudaraku hidung kita kepada orang. Kalau orang sombong itu biasanya hidungnya jungkit saudaraku. Ya. Bajuku lebih bagus dari kau. TV-ku lebih besar dari kau. Mobilku lebih baru dari kau. Nah itu. Tidak perlu gitu. Tetapi gaya hidup yang sudah diturunkan turun-temurun. Yang membuat kita sulit bergantung kepada Tuhan. Apapun dibilang, ajang kita juga kita jalankan. Mungkin kita sangat sopan, sangat lemah lembut. Tapi kerasnya bukan main. Itu namanya sombong. Hari ini saya sampaikan ini kepada saudara untuk memberkati saudara. Saya tidak menghakimi saudara, saya hanya mau melepaskan saudara daripada ikatan segala kutuk itu. Bebaslah dalam nama Yesus. Bebas. Bergantung kepada Tuhan. Mengapa Daud dikatakan, aku menjumpai seorang yang berkenan kepadaku? Daud itu masih berdosa, tapi dia sangat rendah hati. Patuh, mau tunduk, dan rela didisiplin. Saya kadang-kadang melihat anak Tuhan didisiplin. Seperti kalau si Catherine saudaraku, kalau saya panggil nggak mau saudaraku, dia punya jalan untuk melepaskan diri dari saya. Sudah pun saya peluk saudaraku, dia keluar dari ketiak saya. Ya, sudah pun saya mau berkati saudaraku, dia keluar dari bangku saya. Begitulah kira-kira licin liatnya. Dia anak-anak, tapi kalau kita saudaraku, kalau udah dipeluk Tuhan, kalau sudah diajari, kalau mau dinasihati, tolong jangan seperti itu. Relakan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Yakobus berkata, dengan hati yang lembut, terimalah firman yang membawa keselamatan bagi dirimu. Jangan hanya pendengar, jadilah pelaku, supaya kau berbahagia dengan apa yang kau lakukan itu. Tapi sifat itu masih bisa jadi kepada kita. Hari ini, saudara tulis di situ. Ya, adakah saudara cukup rendah hati untuk mau diubahkan Tuhan? Atau masih keras juga, merasa diri selalu benar, sulit untuk berubah. Sayang, berubah.
Karena semua kita sudah dibawa kutuk dosa. Dan Yesus datang untuk membebaskan kita dari kutuk dosa dan membaharui kita. Roma 8:29, Kolose 3:10 saudaraku, dikatakan kita diubahkan untuk menjadi seperti Yesus. Berubah. Tulis lagi. Yang ketiga, saudara tulis di situ, apakah saudara cukup ya selama 6 bulan ini untuk mematuhi atau untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus, bertumbuh dewasa saudaraku. Efesus 4:22, 23, 24 berkata, tinggalkan semua manusia lama, pakaikan saudaraku, ubahkan semua pikiran kita dan pakaikan manusia baru yang terus dibaharui sampai menjadi seperti Yesus. Efesus 4 juga berkata demikian. Semua kita ini dilengkapi Tuhan sehingga kita menjadi sempurna sampai kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara cek, kalau sudah cukup, jalan terus, berlari-lari terus. Kalau belum, saudaraku bangun bangkit, bersungguh-sungguh hati, rendah hati, mau berubah. Haleluya. Tolong satu perkataan ini jangan pernah lagi saudara ucapkan. Lihat kemari. Perkataan begini. Ya, kalau itu keluar dari mulut saudara mulai hari ini buang. Perkataannya begini, saya ini orangnya begini, kami ini orangnya begini, itu jangan lagi. Karena itu manusia lama. Saya dulu gitu. Saya ini orangnya nggak bisa disakiti, saya ini orangnya nggak mau menyakiti, tapi saya nggak bisa disakiti. Kalau saya disakiti, saya akan ingat seumur hidup. Jangan saudaraku. Saya ini orang yang selalu mengampuni. Ya. Jangan katakan saya ini orangnya begini akan masa yang lalu. Turun-temurun kami ini orangnya nggak mau ganggu orang, tapi jangan sempat diganggu orang. Saudaraku, tidak akan pernah kita nggak diganggu. Tuhan berikan kita diganggu supaya dengan itu kita bisa bertumbuh, kita bisa dibentuk, kita bisa berubah, kita bisa memakai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan pernah harap tidak ada orang menyakiti kita. Pasti akan ada. Dan Tuhan pun mengatakan besi menajamkan besi berarti pasti disakiti. Dan segala sesuatu bekerja sama jadi kebaikan dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan ada Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Sampai di sini saudara mengerti? Oke, saudara ambil lagi kawan saudara. Katakan jujur kepada kawan saudara. Aku sebenarnya dalam hal itu belum bertumbuh. Masih banyak lagi sifatku yang lama. Perlu kali aku bertumbuh. Kau doakan dulu akulah. Ya, atau aku bersyukur kali selama ini udah diajari Tuhan aku. Ya. Begini saudaraku ya. Saya kan sudah lama melayani. 40 tahun lebih ya. Kadang-kadang ada satu, bukan ada satu. Ada hal yang jadi dalam hidup kita. Lihat kemari. Apapun itu, dahsyat pun itu, tetap juga kita nggak berubah. Tuhan mau saya dan saudara setiap saat diubahkan. Macam kapal tadi. Lurus. Meper sikit, datang arus, kita luruskan lagi. Datang topan, kita luruskan lagi. Ada mau ditabrak, kita elakkan lagi. Dan luruskan lagi. Kadang-kadang orang saudaraku, udah pun ketabrak hebat, tetap juga nggak mau lurus. Artinya begini, sudah pun ada kecelakaan, sudah pun maut menjemput dia, sudah pun ada hal-hal duka cita yang besar, tetap juga keras hati. Sayang, jangan begitu. Dengarkan saya. Firman Tuhan berkata, setiap perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Latih diri saudara, relakan diri saudara. Kecil pun persoalan, kecil pun tantangan, selalu mau diubah Tuhan. Sebab kalau saudara biasakan mengeraskan hati, selalu merasa diri benar, sudah pun meninggal pasangan saudara, bisa saudara nggak bisa berubah.
Sudah pun anak kita ketabrak, saudaraku, bisa nggak berubah? Bukan Tuhan membuat itu ketabrak, tetapi ada hal-hal di mana Tuhan membiarkan itu supaya kita berubah. Tuhan tidak mau kita ke neraka, Tuhan tidak mau kita tidak dapat mahkota, Tuhan tidak mau kita tidak sampai panggilan. Lalu Tuhan jaga semikian rupa seperti Yusuf menjadi budak, masuk penjara. Dibiarkan Tuhan, ada maksud Tuhan. Yusuf lulus. Mengapa? Karena dari awalnya Yusuf menetapkan hati mengikut Tuhan. Tidak mau ikut dalam hal itu, maka dia lulus selalu. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego dari awalnya menetapkan hati tidak menajiskan diri. Makanya 4 raja tukar tetap Perdana Menteri. Saudara, tolong latih diri saudara. Karena kodrat berdosa kita tidak suka itu. Raja di atas segala raja. Kita rasa kita. Makanya kalau pelajaran training itu dibuat tahta, kita di atas turun, naik Tuhan Yesus. Dalam hati kita ini, bukan kita rajanya. Tuhan Yesus. Dengar sayang, kalau masih kita rajanya, saudara mendirikan rumah di atas batu karang. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak melakukan firman Tuhan, dia mendirikan rumah di atas batu karang. Raja dalam hati kita itu harus Tuhan Yesus. Kalau tetap kita, itu fondasi yang sangat mudah untuk dilanda oleh semuanya. Makanya saya katakan sudah pun dilanda tetap keras. Saudara bisa melihat, saya sudah lama melayani saudaraku. Saya sayang kepada kalian semua. Apapun yang jadi saudaraku, saya sayang dan saya tidak kompromi dengan dosa. Tapi saya tetap berusaha supaya saudara semua sampai pada panggilan Tuhan. Tidak ada orang bisa dipaksa. Itu pilihan. Pilihlah kehidupan. Pilihlah diberkati Tuhan. Pilihlah berubah menjadi seperti Yesus. Haleluya. Kalau orang berkata itu bodoh, saudaraku, apapun kata orang, kata Tuhan juga yang betul. Kalau kata Tuhan, mata Tuhan mencari di seluruh muka bumi. Akan orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Itu mencurahkan kuasanya kepada orang itu yang betul. Orang berkata itu bodoh. Mau diteko-tekohi orang. No. Langit bumi berubah, bisa lenyap. Firman Tuhan tidak pernah lenyap. Orang yang sungguh-sungguh saudaraku terhadap Tuhan, itu juga nanti yang menuai akibatnya. Ya, saudara baca itu Mazmur 37, saudaraku, pasti, dengar, pasti Tuhan menerbitkan kebenaranmu. Amin. Oke, jadi saudaraku, saudara berubahlah seperti Tuhan Yesus, menjadi seperti Yesus, saudaraku. Kalau saudara rasa belum cukup, tidak terlambat, hari ini berlari-lari. Tiap-tiap kita tahu kutuk dosa apa. Misalnya seperti saya katakan tadi, saya sulit mengampuni, puji Tuhan saya sudah bebas. Saya tidak punya kutuk dosa, saudaraku, kenajisan. Ya, saya tidak pernah persoalan. Kenajisan, mencuri, tidak. Bohong, karena ibu saya sudah melatih saya dari kecil, saya tahu itu karena Tuhan mempersiapkan saya jadi hamba Tuhan. Gosip, tidak. Saya punya teman sampai sekarang, saudaraku, yang bebas semua kawan saya bicara apapun kepada saya. Karena dia tahu betul apapun yang dibicarakannya tidak akan pernah saya sampaikan. Saya punya kawan rapat saudaraku, satu Dr. Rusda, satu Dr. Ulina. Ya, Dr. Rusda mengatakan si Ulina itu begini. Ya, saya bilang sabar kita bisanya berubah. Udah 75 tahun masih belum juga berubah saudaraku. Tapi saya masih bilang sabar kita Rus, bisanya berubah. Namanya kawan, kita sayang aja sama dia. Lalu si Ulina juga bilang, oh si Rusda begini. Satu pun saya nggak pernah ini. Karena hamba Tuhan saudaraku tidak boleh menceritakan rahasia orang. Ya. Tetapi ya, semua sifat-sifat yang lain seperti saya katakan tadi masih ada sama saya. Misalnya, saya seperti tadi, ya dulu, sekarang nggak lagi, sulit mengampuni. Kali saya saudaraku dituduh nyontek oleh dosen saya bilang, awas kau, aku akan berusaha jadi menteri kesehatan. Aku menteri kesehatan, ku sikat kau habis. Itu tingkat 1 kedokteran saudaraku. Sekarang sudah jauh lah itu. Waktu itu saya masih berumur 17 tahun. Ya, belakangan saya justru sangat baik sama dia, dokter itu. Nah,
Saya dan saudara masing-masing tahu, lepaskan diri kita. Galatia 3 saudaraku berkata, Tuhan Yesus sudah tergantung di kayu salib untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, supaya berkat Abraham jadi kepada kita. Terima berkat Abraham, bebaslah dari kutuk dosa. Haleluya. Jangan nikmati itu saudaraku. Jangan bangga dengan itu. Ya, lepaskan diri saudara. Haleluya. Kalau dulu setan tidak apa-apa saudaraku, karena kita belum selamat, dia biarkan kita. Sekarang sesudah saudara jadi Tuhan, saudara jadi pemimpin sektor, kalau ada pintu masuk dengan sifat-sifat seperti itu, dia akan kacau hidup kita. Dari tidak mengampuni, saudara bisa pecah semuanya sektor saudara itu, bertengkar saja. Rumah tangga saudara, jangan mau. Terima berkat Abraham, terima kehidupan, terima semuanya apa yang sudah sediakan Tuhan. Lepaskan diri kita dari semuanya. Oh, hal-hal yang tidak berguna, berubah. Cukup kuat katakan amennya. Keempat, saya dan saudara masih dibuat Tuhan tinggal di bumi ini karena ada rencana Tuhan yang harus kita genapi, yaitu kita punya bahagian dalam tubuh Kristus. Punya tugas, punya posisi, punya fungsi, punya resources, punya sumber daya, punya kelengkapan, punya karunia roh, punya talenta untuk mengambil tempat kita bertumbuh sampai pada maksud rencana Tuhan di dalam tubuh Kristus. Kalau saudara jadi pemimpin, saudara jadi rasul, jadi nabi, jadi penginjil, jadi gembala, jadi guru. Sekarang ini yang jelas saudara jadi PS. Haleluya. Menolong gembala saudara, amin. Tadi sudah kita baca, untuk menginjil, untuk memuridkan, untuk mengajar, dan untuk membangun gereja Tuhan. Tolong diambil tempat itu saudaraku. Segala resources yang diberikan Tuhan kepada saudara, dengar sayang. 5 talenta harus berbuah 5. Bukan aku yang bilang, ibu itu banyak kali peraturannya, no. Tuhan yang bilang sayang. Nah, kalau kamu pandai nyanyi-nyanyi untuk Tuhan, kalau pandai ngomong, ada orang saudaraku, asal dia ngomong, mau orang terima Yesus. Pakai waktumu untuk itu. Walaupun mungkin bisa kau pakai untuk berdagang ya, jadi makelar dan lain sebagainya, pakai paling banyak untuk itu. Tidak semua orang kalau ngomong, ada orang ngomong kayak Musa, begini saudaraku. Ada orang saudara, mau kau ikut kan? Langsung ikut. Minggu ini bawa 3, minggu muka bawa 3. Saudaraku, itu talenta dari Tuhan yang saudara harus kerjakan. Haleluya. Haleluya. Semua itu dari Tuhan. Amin. Ada saudara yang punya aptitude, ya, kecenderungan. Kalau saudara berdagang, semua orang mau ngikut saudara. Untung saja, apapun dipegang, saudara mudah sekali meyakinkan orang akan apa yang saudara jual itu. Pakai itu saudaraku. Kalau saudara pakai untuk dagang supaya untung saudara untuk membangun sidang. Kalau saudara pakai untuk jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa mau datang kepada Tuhan. Jangan dipakai untuk yang istana pasir. Yang tidak seturut firman, yang hanya untuk kesombongan, yang hanya kepentingan diri sendiri, hanya untuk yang tidak punya dampak untuk kerajaan sorga. Waktu akan jalan terus. Rasanya baru kemarin saya saudaraku masuk fakultas kedokteran. Apalagi kalau saya jumpa dengan kawan saya yang hanya tinggal 2-3 orang yang hidup. Yang lainnya sudah pada mati. Ya. Ini barusan saya dapat SMS dari kawan saya. Saya dirawat di sini. Dia katakan, doakanlah aku biar mujizat Tuhan jadi padaku. Hati saya ternyuh saudaraku. Saya katakan, kawan, aku sampai malam hari ini. Nanti saya masuk lagi bahasa Inggris saudaraku. Saya katakan, tapi di antara kebaktian itu aku akan telepon kau. Besok-besok saya. Lalu yang lain telepon, ayolah kita pergi hari ini. Kita doakan, kita kunjungilah dia. Saya bilang, aku belum bisa. Kalian aja lah dulu. Enggak maulah sama kau lah. Ya udah besok lah kalau gitu. Ya. Nah saudaraku. Tolong. Ya. Beri dampak hidup ini untuk kerajaan sorga, untuk jiwa-jiwa, untuk memberkati, untuk memberi kehidupan.
Ada tugas masing-masing. Amin. Amin. Jadi kalau saudara PS, sayang, tolonglah digenapi panggilan Tuhan pada saudara. Tolong jangan saudara tulis, iya saya mengikuti, syarat sudah dipenuhi, saya mau mengikuti semua, ya tugas saya seperti PS, tugas saya seperti PKS. Lalu saudara tidak genapi, itu tidak baik. Apa saudaraku? Kuat-kuat. Itu tidak baik. Ya, bukan tidak baik bagi saya, karena jumlah jiwa-jiwa kurang di GKI, enggak. Itu tidak baik bagi saudara, karena talenta saudara tidak dijalankan. Karena nazar saudara tidak dipenuhi. Karena janji saudara tidak digenapi. Itu namanya bohong. Janganlah saudaraku. Itu namanya talenta yang ditelantarkan. Janganlah saudaraku. Kalau gitu saya nggak usah aja lah jadi PS. Hei, menjadi PS itu adalah satu kehormatan. Itu satu panggilan. Saudara hargakan itu dan saudara jalankan. Dapat satu talenta itu satu kehormatan. Tuhan tahu kita bisa jalankan. Dapat 5 talenta itu satu kehormatan. Bukan dari kita talenta itu, dari Tuhan. Jangan disembunyikan talenta itu. Dengan berkata, udahlah nggak usah aja lah aku jadi PS. Itu disembunyikan. Haleluya. Jadi jalankan talenta saudara. Ya, Efesus 4. Saudara tahu itu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16. Efesus 4. Saudara tahu Efesus 4. Semuanya saudaraku kita Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi supaya kita bertumbuh jadi dewasa. Ayat 16 berkata, satu dengan yang lain kita diikat oleh pelayanan kita. Jadi saya dengan saudara harus setia dalam pelayanan kita. Ayat 16, daripada Tuhan Yesus seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jalankan talenta saudara, katakan amin. Berbuah lebat bagi Tuhan, katakan amin. Ya, coba tulis lagi di kertas saudara, nomor 4. Cukup enggak saudara menjalankan talenta saudara selama 6 bulan ini? Kalau cukup, bagus. Kalau tidak cukup saudaraku, itu makanya tadi saya suruh buat M1, M2, M3, M4. Itu salah satulah itu. Ya, itu sebagai PS saudara kerjakan. Kalau ada talenta yang lain, jalankan juga. Misalnya, M1, M2, M3, M4 ya. Kemudian saudara mempunyai katakanlah kedudukan tinggi di pemerintahan. Itu talenta saudaraku. Saudara punya tugas, saudara punya karunia, saudara punya modal ya untuk bisa memenangkan orang-orang di departemen saudara itu. Jangan diam saja. Saudara harus menjadi saksi Tuhan di situ. Amin. Misalnya saudara mempunyai katakanlah saudara seorang notaris. Saudara bisa menolong semua gereja-gereja untuk tidak ditipu. Nah, saudara bisa menasihati mereka dan mengurus semua mengenai persoalan urusan notariat. Saudara seorang konglomerat. Enggak usahlah konglomerat dulu. Saudara seorang yang punya berkat yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara kasih itu talenta yang tidak dipunyai oleh anak-anak Tuhan yang masih pas-pasan. Saudara kerjakan itu talenta. Saudara katakanlah seperti saya, ya, tidak ada Pak Munte. Yang selama ini ada waktu saya untuk menolong Pak Munte, sekarang saya sudah bebas. Saya bisa lebih banyak, ya, untuk melayani. Katakan, saya mesti kerjakan itu. Saya saudara lihat Pak Munte pulang, saya kan nggak round-round pergi naik segala macam tur-tur itu. Bisa kan? Bulan ini saya ke Israel, kalian pun nggak bisa bilang apa-apa.
Bulan muka saya jalan-jalan ke Amerika. Kalian bilang patutlah, udah 40 tahun melayani. Ya, sekali ke Amerika kan nggak apa-apa. Bulan mukanya lagi saya ke Australia. Alasannya saya masih belum begitu. Masih rindu, masih sedih kalau Pak Munti. Bisa aja. Tapi saya tidak mau, saudaraku. Saya kuat, saya sehat. Untuk apa? Untuk Tuhan. Haleluya. Bukan supaya kalian menghargai saya. No. Saya tidak perlu kalian hargai. Saya hanya perlu Tuhan Yesus sayang sama saya. Haleluya, saudaraku. Jangan marah ya. Sayang kalian itu bonus saja. Sayang Tuhan melimpah-limpah. Sayang kalian bonus. Kalau kalian sayang kepada saya, kalau kalian ramah kepada saya, itu bonus. Ya, tandanya Tuhan sudah bekerja dalam hidup kalian. Haleluya. Ya, tapi apa ada talenta kita? Kerjakan dengan baik-baik. Dan waktu kita mengerjakannya bukan karena legalisme terpaksa. Kalau nanti ku bikin gak begini, aku gak selamat. Atau kalaupun selamat, nanti Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, saya dokter anak. Anak-anak itu saudaraku, udah pun rusak otaknya. Mamanya tetap sayang. Ya, anaknya saudaraku ingus naik turun. Mamanya tetap sayang, bapaknya tetap sayang. Pengkor pun dia, bapaknya tetap sayang saudaraku. Ya, kalau pilek dia saudaraku, mamanya yang ngisep ingusnya. Begitulah sayang orang tua, lebih lagi sayang Tuhan. Tapi kita, kenalkah kita sayang itu? Dan maukah kita menyenangkan Tuhan? Jalankan talenta saudara. Ucapkan syukur Tuhan sudah memberikannya. Ucapkan syukur diberi kesempatan, kehormatan untuk mengerjakannya. Itu bukan satu sengsara, itu satu kehormatan. Untuk mengerjakannya pun bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Tuhan berikan Roh Kudus melengkapi saudara. Dan saudara sendiri akan menikmati ya bagaimana saudara menyenangkan Tuhan seumur hidup saudara. Haleluya. Orang Padang berkata, hanya dake Allah sajolah ambo tanang. Dekat selalu dengan Tuhan ya. Hanya dake Allah sajolah ambo tanang. Ya, dekat dengan Tuhan, ya, sayang sama Tuhan, tenang jiwa saudara. Haleluya. Bulan muka kita ketemu, kalian jauh lebih muda dari sekarang. Karena tenang semua jiwa kalian. Haleluya. Mengapa tenang? Dake dengan Allah. Oh, haleluya Tuhan. Baik, sudah ditulis 4, sudah cukup talenta berbuah. Sudah cukup jiwa diselamatkan, sudah cukup jiwa dimuridkan. Kalau sudah cukup, bagus. Kalau belum, bangun, bangkit. Arahkan lagi perahu saudara, perahu kehidupan saudara kepada jalan yang benar, kepada semua panggilan Tuhan itu. Kemudian berlari-lari, jangan main-main saudaraku, waktu berjalan terus. Yang di belakang tidak bisa lagi diulangi, yang ke depan yang masih bisa diperbaiki. Dan yang terakhir, semua kita saudaraku sudah tahu, semua kita harus jadi orang misi. Menyelesaikan perintah agung. Perintah agung bukan hanya menginjil. Apa satu lagi? Saya ulangi dan semua jawab. Perintah agung bukan hanya menginjil. Apa satu lagi? Memuridkan. Dimulai daripada membaptis dan kemudian mengajari. Ayolah baca Matius 28. Ya. Matius 28. Saya minta saudara baca ayat 18, ayat 20. 18, 19, 20. Oke, saya hampir siap. Baik. Mari kita berdiri. Karena saya hampir siap. Dapat? Kuat-kuat baca. Kemudian saudara hafal. Nanti saya suruh tutup Alkitab dan hafal. 1, 2, 3.
Dengarkan baik-baik. Saudara baca sekuat-kuatnya sampai saudara dengar suara saudara sendiri. Bukan suara orang lain, suara saudara sendiri. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadi kalau semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai. Jangan duduk dulu. Ayat 18 berkata apa? Ayat 20b berkata apa? 20b. Berarti kalau kita memberitakan Injil, kuasa Tuhan, segala kuasa ada padaku di sorga di bumi, Tuhan menyertai kita, berarti kuasa Tuhan itu menyertai kita. Markus 16:20, kalau kita memberitakan Injil, maka tanda-tanda ini akan menyertai kita. Haleluya. Memberitakan Injil di sini artinya memberitakan kabar baik. Yesus juru selamat. Selanjutnya mengajari mereka. Ayat 20a. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hari ini saya sudah sampaikan kepada saudara apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berubah semua, mengerjakan talenta, menjadi orang misi. Ini perintah Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara. Saudara harus mengajarkannya lagi. Pada saudara, kepada jiwa-jiwa saudara sudah injili. Tidak cukup anak kazo. Sudah siap anak kazo, harus diajari. Makanya kalau sudah siap saudara dapat jumlah antar kolnya banyak, di kelompok saudara, di kebaktian saudara, Medan Kota, Medan Timur, Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Barat, saudara harus sambung dengan training, dengan baptisan, dengan training pelayanan, dengan PKS, dengan jumlah KKS yang bertumbuh, jumlah kebaktian minggu yang bertambah, jumlah orang-orang yang mau melayani yang bertambah-tambah. Inilah dia perintah agung. Saya bersyukur saudara sampai saat ini semua anak kazo. Kalau ada yang belum anak kazo, tolong sungguh-sungguh anak kazo. Mengapa saya katakan begitu? Itu kelengkapan diberikan Tuhan kepada sidang ini. Tidak banyak sidang diberikan Tuhan demikian. Banyak orang di kota Medan mengambil hasil dari yang kita injili. Tidak apa-apa saudaraku. Tapi biarlah kita juga punya kehormatan, kesempatan dari Tuhan memuridkan mereka. Karena itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam perintah agung ini. Jadi saudara belajar, saya dan saudara belajar bagaimana mengajari. Saudara berdiri terus. Ya, 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan ajarkan kepada mereka yang sanggup mengajarkannya lagi kepada orang lain. Siapa yang tahu ayat ini? Siapa yang pernah dengar? Coba angkat tangannya. Semua saudara sudah pernah. Tetapi lihat bagaimanakah kualitas dari orang yang bisa memuridkan seperti itu. Bukalah 2 Timotius 2. Saudara kalau belum memadai, tolong tingkatkan kualitas saudara dalam menjadi orang misi. Menyampaikan panggilan perintah agung ini. Ya, haleluya. Oke. 2 Timotius 2 dari 1 dulu, kuat-kuat. Stop dulu di sini, stop. Ayat 2 stop. Dengan kata lain, saudara sungguh-sungguh memuridkan mereka sampai mereka menjadi seperti saudara. Dan kemudian mereka punya murid yang bisa memuridkan lagi seperti saudara. Jangan berhenti kalau belum ini dikerjakan. Perintah agung mencakup ini, saudaraku. Ajarkan kepada mereka apa yang sudah kuperintahkan. Ini perintah Tuhan. Payah kali pun tidak, saudaraku.
Kalau saudara menjadi pelaku firman, Yakobus 1:25 menjamin saudara akan berbahagia. Apa saudaraku? Biarlah semua saudara berbahagia. Saya tidak bisa membahagiakan saudara, Tuhan bisa membahagiakan saudara. Jadilah pelaku firman. Lalu ini dia kualitasnya orang-orang yang bisa memuridkan dengan menang. Ayo baca ayat 3, 4 sampai ayat 7. 1, 2, 3. Amin. Ada 3 kualitas. 1 prajurit, 2 olahragawan, 3 petani. Ini kerja keras enggak ini? Prajurit itu saudaraku, tekan mati itu saudaraku untuk menyenangkan komandannya. Kita juga demikian, maka disebut kita baptisan Roh Kudus menjadi martir untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Udah takut kalian ya? Kedua, olahragawan. Ketat peraturannya saudaraku. Jangan menyerempet-nyerempet dengan dosa. Saudara tidak bisa memuridkan orang dengan hidup menyerempet dosa. Lurus kepada panggilan Tuhan. Berubah dalam hidup ini. Tinggalkan semua dosa, jadi manusia baru dalam Kristus. Jalankan semua talenta, kasihi Tuhan, kasihi semua manusia. Lalu saudara bisa menjadi pemurid yang baik. Haleluya. Menyangkal diri selalu. Amin. 1 lagi petani. Petani saudaraku, hampir tidak ada orang hari ini ditanamnya bayam langsung tumbuh, nggak ada. Apalagi kalau tanam rambutan 5 tahun lagi. Apalagi durian 10 tahun lagi. Ya, cabai aja 3 bulan lagi. Semua yang saudara kerjakan tidak segera nampak. Sabar. Haleluya. Hari ini saya sampaikan kepada saudara, mulai kerjakan. Kalau nggak langsung datang, terus bertekun. Nenek saya menanam padi saudaraku. Kalau ada padinya itu yang tidak tumbuh, dia sisip lagi, dia sisip lagi. Saudara menginjil, orang nggak mau terima, injili terus. Saudara muridkan, dia nggak mau terima, kunjungi terus. Ajari terus. Kuat-kuat bilang amennya. Haleluya. Sudah tahu apa mau dikerjakan? Udah tahu bagaimana mengarahkan perahu kehidupan saudara? Enggak meper-meper, enggak tergoda oleh segala kenyamanan hidup, keinginan duniawi, keinginan dosa, kutuk-kutuk dosa, keinginan kaya, tipu daya dunia. Enggak lagi di situ. Bisa lurus, dipimpin Roh Kudus, sayang sama firman, patuh kepada firman, berobat tiap hari, jalankan talenta saudara, injili jiwa-jiwa, muridkan mereka dengan baik, kerjakan tugas pemimpin sektor saudara dengan segenap hati. Saya katakan kepada saudara, Ibrani 9 ayat 27 berkata, tak dapat diada sekali kita harus mati. Kalau tidak Yesus datang duluan, kita yang datang. Dan sesudah itu ada penghakiman. Saudara percaya, saudara nggak percaya, apa yang kita buat hari ini, besok, seterusnya, bahkan yang lalu, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Mari mulai hari ini saudaraku, kita minta ampun kepada apa yang tidak baik, dan mari kita luruskan betul-betul. Biarlah hidup kita menyenangkan Tuhan. Biarlah semua kita diberkati, 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 diberkati. Haleluya. 1 Korintus berkata, saudaraku, apa yang kita kerjakan akan diuji. Kalau tidak didasari kasih, tidak didasari karena itu adalah kebenaran firman Tuhan, walaupun kita dikatakan orang berhasil, dikatakan orang katakanlah gereja besar, firman Tuhan berkata 1 Korintus 3, itu akan diuji oleh api pengujian. Kalau tidak betul terbakar semuanya.
Saudaraku, biarlah semua pekerjaan kita itu mulia semuanya. Oh, tahan uji semuanya, saudaraku. Emas mulia, batu permata. Haleluya. Sehingga nanti kalau di sorga, saudaraku, walaupun kelihatannya di dunia ini orang berkata kita bukan orang yang kaya, di sorga kita, saudaraku, bersinar-sinar mulia, menyenangkan Tuhan. Punya banyak-banyak, saudaraku, ya, upah di sorga. Dan percaya nggak percaya, ada mahkota. Ada mahkota yang tidak binasa. Itu dituliskan 1 Korintus 9. Ada mahkota karena saudara tidak mau jatuh pada pencobaan. Ada mahkota karena saudara menginjil, memenangkan jiwa. Ada mahkota karena saudara menantikan kedatangan Tuhan. Mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Mahkota kebenaran, mahkota yang kekal dan lain. Satu khusus tuh gembala, PS, ada satu lagi mahkota yang disediakan. Namanya mahkota kemuliaan. Kalau saudara sungguh-sungguh menggembalakan jiwa itu. Mengurusi PS saudara. Bukan mengurusnya karena mau menguasai. Bukan saudara karena mau cari keuntungan. Tapi karena mau jadi teladan. Saudara baca nanti 1 Petrus 5. Biarlah itu jadi kepada saudara. Saya melihat mahkota kemuliaan kepada saudara semuanya. Haleluya. Mahkota kehidupan karena saudara sungguh-sungguh mengerjakannya. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan tidak ada yang mau menyerah kepada dosa. Maka nanti, saudaraku, apa yang sudah disediakan Tuhan tidak ada yang gagal. Saya tidak bisa mencuri mahkota saudara. Saudara juga tidak bisa. Biar kita mengagumi masing-masing mahkota kita. Apa yang nampak dengan mata itu tidak kekal. Korintus berkata, apa yang tidak nampak dengan mata itu yang kekal. Jika sekarang hidupmu ada dalam Kristus, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Jadi sekarang ini pikiran saudara tolong fokus kepada apa yang tidak kelihatan. Apakah itu panggilan Tuhan bagi saudara? Upah yang kekal di sorga bagi saudara. Jiwa-jiwa yang saudara obahkan hidupnya. Kerajaan sorga yang saudara lebarkan di bumi ini. Dampak saudara selama saudara hidup. Dan satu lagi, nanti saudara beli kasetnya, yaitu berkat keturunan, warisan rohani yang saudara turunkan kepada keturunan badani, keturunan rohani saudara. Sehingga kalaupun kita meninggalkan dunia ini, kalau Yesus belum datang, kehidupan kita itu diimpartasikan kepada orang lain. Saya percaya Pak Munti sudah ke sorga, tapi kehidupannya tetap saudara teruskan. Kalau bukan karena Pak Munti menyerahkan dirinya, nggak tahu kita menginjil. Semua gereja-gereja saudaraku tidak tahu menginjil. Kenapa kita tahu menginjil? Karena Pak Munti sudah menyerahkan hidupnya. Dia mengajari kita menginjil. Kita tahu menginjil. Sekarang saudara teruskan itu. Saudara teruskan kepada keturunan saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus berkuasa, amin.